Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Nihayatul Alam tentang yang berisi tentang berakhirnya alam semesta, yang berisi tanda-tanda kiamat kecil atau besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanda yang ke-37, antakunal amanatu maghnaman. Ketika suatu amanah yang ada pada seseorang dianggap ghanimah, seperti harta rampasan, maksudnya tidak disampaikan kepada yang berhak. Padahal Allah memerintahkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu semua untuk menyampaikan amanat-amanat kepada yang berhak untuk menerimanya. Nah, itu ketika amanah sudah tidak disampaikan, itu termasuk tanda-tanda kiamat. Ini nanti keterangannya ada di satu hadis, di ayat yang tanda yang ke-45 insyaallah. Jadi satu hadis itu beruntun isinya seperti itu. Yang ke-38, an la tatiba nufusun nas bi ikhraj zakatihim waz zakat maghraman. Yaitu orang-orang yang wajib memberi zakat itu ketika mereka mengeluarkan zakatnya itu tidak ikhlas. Bukan karena keyakinan bahwa zakat itu membersihkan harta yang mereka miliki. Nah, tapi keyakinan mereka itu zakat seolah-olah menjadi paksaan, seolah-olah dia harus bayar pajak, gharamah, jadi kayak denda gitulah. Jadi bukan karena lillahi ta'ala, bukan niat untuk membersihkan di hartanya, bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena terpaksa. Hal itu karena apa? Berangkat dari keserakahan dan ketamakan mereka, serta sifat asyuk, bakhil. Nah, yang ke-39, ta'allumul ilmi li ghairillah. Tanda yang ke-39, banyak orang-orang belajar ilmu agama bukan karena Allah, bukan karena untuk meninggikan agama Allah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, tapi belajar agama hanya untuk dunia. Ada satu hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimi an-nasa al-khairah, ala muallimin nasil khairah. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penduduk langit dan bumi sampai kepada semut yang ada di lubangnya, sampai ke ikan yang ada di lautan, semuanya mereka itu mendoakan kepada orang yang mengajarkan orang lain, mengajarkan kebaikan. Nah, di antara tanda-tanda kiamat nanti di akhir zaman akan terjadi apa? Al-Quran dipelajari, sunnah dipelajari, fikih diajarkan, ilmu-ilmu syariat dipelajari, tapi bukan niat lillahi ta'ala, tapi karena niat untuk mencari kesohoran, ya, mencari dunia. Nanti keterangannya, hadisnya ada di menjadi satu di tanda yang ke nomor 45. Baik, tanda yang ke-40, ta'atuz zaujati wa uququl Di antara tanda kiamat yaitu di mana seorang suami sudah tunduk di hadapan istrinya, bertekuk lutut di hadapan istrinya, dia hanya taat kepada istrinya, sementara ibunya, khususnya ibunya, orang tua khususnya ibunya, itu didurhakai. Nah, jadi seorang suami tunduk kepada istrinya, taat kepada istrinya, orang tuanya itu didurhakai. Naudzubillahi min dzalik. Al-Asy'ari di sini menerangkan sekarang ini banyak fenomena
di mana seorang ibu itu ditinggalkan oleh anaknya, dibiarkan di rumah-rumah jompo karena sudah tua, yang tidak didatangi, jadi tidak dijak bersama oleh anak-anaknya, tidak diziarahi juga oleh mereka walaupun tidak di rumah jompo ketika sudah terpisah dengan ibu dan bapaknya, sementara dia dan istrinya dan anak-anaknya hidup enak. Kemudian ada juga apabila ada ibu mungkin atau ayah bersama dengan ibunya, bersama dengan anak-anaknya di satu rumah, tapi perhatian anak-anaknya tidak kepada orang tuanya, tapi kepada anak dan bininya. Nah, ini diantara hadisnya. Nanti saya baca sebagian. Idza tukhidal fai'u dualan. Ini sudah, apabila harta rampasan dalam peperangan itu menjadi dimiliki oleh orang-orang tertentu. Terus titik-titik wa ata'ar rajulu imra'atahu, apabila seorang suami taat kepada istrinya, wa aqqa ummahu, dan durhaka kepada ibunya, wa adna sadiqahu, temannya itu, teman-temannya yang bukan familinya itu didekatkan oleh dia, akrab sekali dengan temannya, wa aqsa abahu, sementara bapaknya dibuang jauh-jauh. Baik. Selanjutnya nomor 41, idna'ul asdiqai wa iqsa'ul aba, teman-teman oleh seseorang, teman-teman ya, bukan familinya apa, didekatkan, jadi berhubungan dekat dengan teman-temannya, sementara bapaknya iqsa'ul aba, dijauhkan dari mereka. Dan ini termasuk tanda-tanda kiamat. Nah, di mana seseorang itu lebih mementingkan teman-temannya daripada kedua orang tuanya. Baik, kemudian kita lanjutkan ke nomor berikutnya, raf'ul aswati fil masajid, mengangkat suara di masjid. Nah, ini fenomena ini sudah banyak terjadi di masjid-masjid. Malah dengan tegas di salah satu videonya Kiai Sinwani itu menyatakan bahwasanya ketika dia menerangkan firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, sesungguhnya yang meramaikan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Bila itu sekarang masjid-masjid itu orang banyak mengira meramaikan masjid itu dengan ramai-ramai, menyaringkan itu. Beliau itu ada di salah itu, beliau itu dengan bacaan Al-Quran pun kata beliau, apa itu? Bukan itu yang namanya meramaikan masjid. Jadi tengah malam ramai dengan Al-Quran, tadarusan, itu kata beliau itu. Bukan itu yang makna daripada meramaikan masjid. Jadi apalagi terus acara-acara yang seharusnya tidak di masjid, seperti rebana, walaupun itu pun rebana atau hadroh langsung di masjid. Nah, itu semuanya tidak layak di masjid itu semuanya. Dengan suara nyari pakai pengeras suara. Nah, ketika diletakkan di masjidnya bukan tempatnya itu. Rebana atau apapun, hadra atau bukan tempatnya di masjid. Bukan tempatnya, tidak layak diletakkan di masjid. Kemudian nomor 43. Tanda nomor 43, siyadatul fusaqi 'alal qabail, yaitu di mana orang-orang fasik, pelaku dosa, pelaku maksiat itu punya kekuasaan atas orang-orang kabilah. Di desa-desa atau di mana-mana pun yang berkuasa itu adalah orang-orang yang bukan orang-orang pelaku dosa, malah orang yang banyak melakukan kefasikan. Seharusnya kan orang alim, orang yang soleh, yang amanah. Nah, tapi yang akan menjadi yang menguasai suatu daerah itu orang fasik. Kenapa? Ya karena ditakuti orang-orang, karena atau mungkin karena hubungan dia dengan atasan. Nah, dengan pejabat yang lebih tinggi itu lebih dekat sehingga mereka diangkat dan lain sebagainya. Itu yang nomor 43. Nomor 44, yakunu za'imul qaumi ardalahum, yang menjadi pemimpin suatu kaum
adalah orang yang hina. Ya seperti tadi itu, orang yang pelaku dosa, banyak berbuat maksiat, fasik, tapi dia itu menjadi pemimpin suatu kaum. Apa itu presiden, apa itu gubernur, bupati, camat, kepala desa, sebagainya. Ini umum ini. An yakuna za'imul qaum ardalahum. Dan ini sama dengan sebelumnya tanda yang nomor 43. Karena sudah zaman itu sudah, dan sekarang ini sudah termasuk amanat yang tadi itu yang nomor 29 yang saya sampaikan tadi. Ketika amanah itu sudah seolah-olah menjadi hak milik dia, seorang bendaharawan di suatu CV perusahaan, di sekolah, di suatu lembaga, atau dia punya amanat supaya disampaikan kepada orang-orang yang berhak, tidak disampaikan amanah itu dalam bentuk apapun, apa itu BLK atau BLPT yang sekarang bisa saja itu uang yang ada di tangan dia diberi amanah malah diambil. Ya seperti korupsi itulah. Korupsi banyak terjadi itu, dan itu tanda-tanda kiamat. Nah, hanya untuk keluarganya, untuk diri pribadinya, tidak disampaikan kepada orang yang berhak. Yang ke-45. Nah, ini terus hadisnya nih dibacakan saya insyaallah. Hadis yang panjang, cukup panjang hadisnya. Ke-45, ikramur rajuli ittiqa'a syarrihi. Ketika seseorang jahat, fasik, dia itu dimuliakan oleh orang lain, tapi bukan karena apa-apanya, karena takut kepada kejahatannya. Iya, dia sudah punya kekuasaan, jahat, ya punya punya kekuasaan, jadi takuti akhirnya. Dia dimuliakan terus, ya, dimuliakan. Jadi terpaksalah orang-orang itu memuliakannya, karena takut dari kejahatan dia. Jadi menghormatinya itu karena terpaksa, dicium tangannya karena terpaksa juga, karena kedolimannya. Semua kata Syalarifi, tanda-tanda yang dibaca, yang ditulis oleh beliau dari tanda nomor 29 tadi sampai nomor 45 ada dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tukhidal fai'u duwalan, apabila harta rampasan dalam peperangan yang dalam keadaan aman, ya tidak terjadi ini, bukan kalau ghanimah itu karena peperangan yang terjadi. Kalau ini tidak ditinggalkan oleh musuh, itu namanya al-fai'. Dualan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tidak dibagikan kepada yang berhak. Wal amanatu maghnaman, amanah seolah-olah menjadi ghanimah milik orang, dapat titipan malah seolah jadi miliknya, tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Waz zakatu maghraman, ketika zakat itu seolah-olah orang yang mengeluarkan zakat itu terpaksa seperti dia mengeluarkan pajak. Jadi bukan lillahi ta'ala, yang 2,5% itu bukan karena tuhrah lil mal, pembersih harta, enggak, tapi merasa terpaksa seolah-olah dia mendapat denda atau pajak. Wa tu'allima li ghairiddin, ketika orang belajar agama bukan karena untuk meninggikan agama, meninggikan kalimat Allah, tapi karena dunia. Banyak ini sekarang sudah terjadi seperti ini. Tokoh-tokoh yang pandai masuk ke gereja, berkhutbah di gereja untuk meraup duit di gereja atas nama ya semua agama sama. Semua agama sama, berpidato Kiai Haji Fulan berpidato di gereja, jelas uangnya itu jutaan yang didapat. Tu'allim li ghairidin. Kemudian wa ta'ar rajul imra'atahu wa aqummahu, ketika seorang suami sudah taat kepada istrinya dan ibunya didurhakai, durhaka kepada ibunya. Wa adna sadiqahu, dia malah dekat dengan teman-temannya ditraktir, dia apapun semuanya. Sementara wa aqsa abahu, bapaknya dijauhkan, sudah tua bapaknya, ibunya juga.
wa dhaharat al-aswatu fil masajid, munculnya suara-suara yang tidak selayaknya ada di masjid-masjid. Sering kita dengarkan, sampai baca Al-Quran pun ketika mengganggu orang lain, itu sholat, itu tidak boleh baca Quran dengan nyaring. Ditegur oleh Rasulullah suatu ketika buka sitar, janganlah satu di antara kalian itu mengganggu saudaranya dengan baca Al-Quran. Ini Al-Quran ini Al-Quran. Ditegur oleh Rasulullah. Karena salah satu dari kamu ada yang lagi munajat dengan Robnya, mungkin dia terganggu. Bisa terganggu. Kemudian wasadal qabilah tafasiquhum, yang mewakili suatu qabilah, apapun itu bentuknya, apa desa, kecamatan, sebagainya, orang yang fasik. Wa kana za'imul qaumi ardalahum, ini juga sama, yang menjadi pemimpin dari suatu kaum adalah orang yang hina, ardalahum. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi, dan apabila seorang laki-laki dihormati karena ditakuti kejahatannya, bukan karena ilmunya, bukan karena agamanya, bukan karena kesalehannya, tapi karena kejahatannya. Ukrimar rajul makhafata syarrih. Nah, ini terus ada beberapa tanda yang tidak ada disebutkan sebelumnya, diterangkan setelah ini, tapi saya baca hadisnya. Wa dhaharatil qainat wal ma'azib, dan ketika muncul bidu wanita, termasuk penari-penari, penyanyi-penyanyi dangdut, rock dan sebagainya, pop dan sebagainya, wal ma'azib, dan tetabuhan, musik-musik, wa syuribat al-khumuru, dan ketika diminum arak, pemabuk-mabuk, narkoba, wa la'ana akhiru hadhil ummati awwalaha, dan ketika melaknat akhiru hadhil ummah, sekarang ini akhirul ummah sudah, akhirul ummahnya umat Nabi Muhammad, melaknat awwalaha, para sahabat, para tabi'in, sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan itu sudah terjadi mulai zaman Syiah, munculnya Syiah pada zaman Sayyidina Ali, dilaknat para sahabat semuanya, dikafir-kafirkan. Sekarang ini udah banyak sudah. Dari fal yartaqibu inda dalik, maka hendaklah mereka menunggu pada saat itu rihan hamra'ah, angin mirah. Tidak ada penafsiran di sini. Angin mirah, ya. Pokoknya azab, wazalzalatan, dan lentu, gempa bumi, wa khasfan, terbelahnya bumi, wa maskhan, banyak orang dimasak, orang menjadi seperti khinzir, babi, seperti anjing, dan sebagainya. Dan ini belum terjadi, dan pasti akan terjadi. Wa qadfan, meletusnya gunung-gunung, dilemparannya batu-batu dari pegunungan, itu banyak qadf. Wa ayatin tataba'u kanidhamin balin kuti asilkuhu fatataba'a. Ketika itu apa? Tanda-tanda itu semuanya beruntun, tanda itu. Tataba'u kanidhamin balin, seperti untayan yang rapi kayak tasbih lah, unta nidham balin, tapi rusak terus. Di mana ketika itu seperti yang sudah rapi itu, untayan yang sudah rapi itu rusak, kuti asilkuhu, putus talinya, jadi benangnya putus, tali senarnya putus dari yang rapi itu, kuti asilkuhu fatataba, terus beruntun ketika itu terus. Dan ini ikhwani masih tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda besar, ini masih tanda-tanda kecil, dan belum terjadi semuanya, terus nih berkembang, terus bertambah. Nanti baru terus yang besar. Maka saya tekankan lagi, kalau ada
pendakwah. Nah, ada tanda-tanda. Yang tanda kecil dikaitkan dengan yang besar itu belum waktunya. Belum waktunya masih. Ada dukhon katanya. Ada suara gemuruh besar. Dikaitkan dengan ini belum bukan itu masih. Belum. Karena apa? Di antara tanda kiamat nanti orang kembali seperti masa primitif dulu. Tidak ada senjata lagi, tidak ada apa, yang ada ketika itu hanya arit. Orang berteman dengan ular. Ada. Ini sudah bersahabat dengan ular jinak. Kapan itu? Wallahu taala a'lam. Berapa juta tahun lagi, berapa ribu tahun lagi, Allah taala a'lam. Baik. Terima kasih. Insyaallah nanti kita lanjutkan nomor 46, 47, 48 dan 49. Ini beruntun juga. Hadisnya sudah saya baca tadi, itu istilalul hir, yaitu perzinahan jadi halal. Al-harir, sutra untuk laki-laki dianggap halal. Al-khamr juga khamr, mabuk-mabukan, wal ma'azif, dan musik-musik serta biduan wanita. Baiklah, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah besok insyaallah taala tanda-tanda yang lain. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-muhaiminu dat se araksa tormi